Is. Monggo Bu. Selamat malam, berkah dalam, selamat bertugas. Bu Reta dan Pak Bambang baru saja datang. Sugeng rawuh Om Bambang. Disambut oleh Bu Budi. Karena waktu sudah menunjukkan diskusi, mari kita awali pertemuan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan rahmat-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga malam hari ini dapat berkumpul kembali di rumah suci untuk pertemuan kemisan dengan tema pertemuan APP yang keempat, iman yang diwatakan dan diwariskan, yang akan dipandu oleh Mas Santo. Sebelum kita awali pertemuan kemisan malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, doa Santo pelindung lindungan kita. Sebelum dimulai, saya mau minta bantuannya untuk lagu pembuka dan penutup oleh Mas Pran. Kemudian nanti ada bacaan kitab suci. Saya minta tolong Mbak Tiwi ya untuk menyampaikan. Mari pertemuan APP kita mulai dengan membuka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nomornya melakukan dulu. Duduk tiga dua satu. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Katakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus Putra
dipesankan dan dilakukan bapak kepada anaknya dalam kisah warisan di atas. Mengapa ia akhirnya bersedia menjadi pewarta? Kemudian yang kedua, apakah yang kita persiapkan bagi generasi yang akan datang? Apakah kita memprioritaskan pewarisan iman kepada mereka? Marilah Bapak Ibu, bagi yang akan menyampaikan pengalaman pribadinya, kesaksian hidupnya atau pendapatnya, kita bagikan bersama di sesi ini dengan 3 pertanyaan tadi dan dengan bacaan tadi. Mari saya persilakan. Pertama, pengalaman Bu Irma sebagai orang tua dan juga sekaligus pengalamannya sebagai guru di sekolah. Silakan bagi ada yang mau memberikan yang lain. Ya, Pak Waluyo Sejati, silakan. Terima kasih telah mewarisi itu satu, yaitu Vandra sampai sekarang itu tidak pernah berhenti setiap harinya untuk kegiatan, baik itu menggereja, baik bermasyarakat maupun di kampusnya sampai sekarang. Sehingga kalau kami ke Jogja itu mau ketemu paling setengah jam, ya, nanti pulangnya malam, terus ya udah hanya sebentar saja. Ini warisan niat untuk bagaimana kami bisa memberikan apa yang kami bisa kepada kelompok ataupun paguyuban yang ada dalam diri kami. Kalau yang anak-anak keduanya ini karena ya masih belum bisa membagi waktu sehingga belum nampak untuk keterlibatan dalam gereja. Saya kira demikian. Ini kami sungguh dapat bersyukur karena mendapatkan warisan untuk peneguhan iman bagi diri kami. Teman-teman. Ya, terima kasih Pak Waluyo Sejati yang sudah memberikan pengalamannya, terutama pada orang tuanya, bagaimana keteladanan dan ketekunan bisa memberikan buah-buah rohaninya. Silakan dari yang barangkali masih ada lagi yang mau memberikan kesaksiannya, pengalamannya. Barangkali cukup ya. Kita teruskan ke kitab suci. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh pengembangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasar perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, Rasul Paulus berbicara tentang warisan iman. Iman seringkali tak terlihat, namun membawa dampak nyata dalam hidup seseorang. Iman membuka kesadaran batin kita akan karunia keselamatan dan panggilan kita yang bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dengan iman kita dimampukan untuk menangkap karunia Allah, hidup dalam kekuatan kasih dan ketertiban, serta tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Dalam hal inilah Paulus berdoa agar Timotius bertekun untuk menghidupi warisan iman yang telah ia peroleh. Dalam bacaan tadi, Paulus juga menggarisbawahi peran Roh Kudus dalam proses beriman seseorang. Melalui Roh Kudusnya, Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk mewartakan dan mewariskan iman kepada banyak orang. Paulus melihat bagaimana Timotius mendapatkan warisan iman dari ibunya, Eunike, yang telah mewarisi iman itu dari neneknya Lois. Sementara itu Timotius, seorang anak muda yang dididik oleh Paulus, juga merasakan dan mensyukuri rahmat warisan fondasi spiritual para leluhurnya. Warisan iman itulah yang membantu Timotius untuk semakin mengarahkan diri dalam iman kepada Kristus. Warisan rohani yang kuat memang tidak menjamin bahwa kita akan beriman, tetapi teladan dan bimbingan orang lain dapat membantu menyiapkan jalan kepada iman. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus akan membimbing kita dalam pelayanan, dalam menjalani hidup baginya, dan juga dalam menolong pertumbuhan iman sesama. Mengembangkan iman yang baru mulai tumbuh dengan bantuan Allah, dan dari hari ke hari memekarkan menuju kepenuhannya, serta makin memantapkan peri hidup Kristen umat beriman muda maupun tua. Mari kita